Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Samsul Bahri. Pada video kali ini kita sudah sampai pada PHP video 7. Pada video 7 ini kita akan membahas PHP dengan if statement atau dengan PHP comparison statement. Nah, sebelum lanjut ke video 7 ini, ada baiknya teman-teman membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita lanjutkan topik video ini. Selamat menyaksikan. Di dalam if statement itu adalah algoritma yang dimana outputnya itu dikeluarkan oleh karena suatu kondisi tertentu. Kondisi yang dimana sudah diset oleh algoritma dan kemudian nanti dikeluarkan sesuai dengan persyaratan yang sudah terpenuhi. Oke. Nah, tergantung dari bahasa pemrograman ya. Kan bahasa pemrograman banyak. Nah, biasanya di bahasa pemrograman yang terkenal itu atau yang populer biasa disebut if statement. Dan setiap penulisan dari if statement itu atau logical statement itu berbeda-beda. Selama ini yang agak sama pengetahuan saya itu ada C++, C++, kemudian ada C#, kemudian ada PHP, Java. Itu biasanya penulisannya tidak jauh berbeda. Nah, jenis-jenis if itu ada 3. Yang pertama if satu kondisi, yang kedua if 2 kondisi, dan 3 if yang bercabang. Nah, kita akan pelajari ketiga itu dengan algoritma dulu, tentunya dengan flowchartnya biar lebih enak dibacanya. Saya sudah siapkan algoritma, mulai dari yang pertama dulu ya. Mulai dari yang satu kondisi. Ya. Ini flowchart khusus algoritma ya. Nah, di sini kita bisa mulai dengan simbol start. Di sini ada selanjutnya turun ke bawah ada persiapan variabel. Lalu ada namanya decision ya. Decision di sini penaruh untuk logical statement atau comparison statement. X lebih besar sama dengan 60 ya. Jika nilainya yes, maka dia print lulus. Jika no, dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Dan langsung selesai. Nah, ini satu kondisi. Else-nya tidak dipakai ya. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai di sini. Lalu untuk yang kondisi kedua dia pakai else ya, langsung pakai else. Oke. Seperti ini. Seperti biasa mulai dengan simbol start, kemudian persiapan variabel, kemudian decision, variabel yang sama dengan yang tadi. Jika dia memenuhi syarat, dia akan langsung ke sini, print lulus, dan langsung selesai ya. Tapi dia tidak 60, maka dia mengeluarkan print tidak dan langsung selesai. Ini dia dua kondisi, ada yang benar dan ada yang salah. Kalau yang sebelumnya tadi itu dia kondisinya cuma satu, benar. Kalau salah tidak ada kelanjutan. Nah, dan yang lain bercabang ya, itu ini sama. Persiapan simbol star, kemudian persiapan variabel, kemudian logical statement. X sama dengan 80. Ya, lebih besar sama dengan 80. Jika true, dia akan ngeprint lulus terbaik. Ya. Kemudian diakhiri dengan selesai sampai di sini. Lalu yang kondisi lebih dari 2 tadi atau yang bercabang, maka dia melakukan checking lagi. Disebut dengan bercabang ya. Jadi decision ketemu decision. Oke. Dicek lagi, mengulang. Oke. Kalau dia lebih besar sama dengan 60, maka dia akan mengulang. Oke. Lalu di sini jika else-nya ada, maka dia mungkin kurang dari 60, maka dia akan di-print tidak lulus dan langsung selesai. Nah, sampai di sini tidak ada batasan sampai mana decision ini dibuat. Nah,
Kalau sudah decision-nya itu lebih dari 1, maka itu sudah disebut bercabang ya. Selanjutnya kita bisa langsung praktek if statement tadi ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa langsung nyalakan XAMPP control panel-nya, pastikan running web server Apache-nya sudah jalan. Kemudian masuk ke root folder atau ADDocs. Persiapkan satu folder namanya latihan 7, kemudian form.php. Ini kelanjutan dari video sebelumnya ya, jadi saya hanya untuk melanjutkan bagian-bagian yang sudah dikerjakan di video sebelumnya, biar kita tidak terlalu banyak mengetiknya. Oke, silakan buka dengan text editor ya. Saya di sini memenuhi full text ya, artinya HTML-nya ada, body-nya ada, title-nya ada. Dan kemudian ini saya menambahkan H2 di sini sebagai judul saja. Title saja di sini, kemudian form seperti di video kemarin. Oke, kemudian nama di sini NBSP ini cuma NBSP itu spasi kosong ya, tidak terlihat ya. Nanti saya jelaskan fungsinya NBSP. Kemudian tidak ada perubahan untuk di form.php ini, hanya menambah full text-nya saja. Oke teman-teman yang belum melihat di video 6, segera kembali dulu ke video 6, lalu lanjutkan video ini. Atau teman-teman bisa pause video ini untuk melihat source code di layar Anda. Kira-kira seperti ini. Tidak ada perubahan. Lalu saya menempatkan actionnya untuk sesekali lah kita belajar tentang directory, cara membaca directory di folder PHP. Nah, actionnya saya tambahkan di folder system, baru namanya folder check PHP. Nah, ini ada folder system, kemudian ada check PHP di sini. Silahkan buat bagi yang belum. Oke, langsung saya buka saja. Nah, ini kosong. Kita langsung saja tambahkan tagnya PHP ya. Seperti ini. Nah, kita langsung buat dulu variabel untuk mengambil nilai yang ada di form.php. Misalkan saya kasih X saja, biar kita samakan dengan flowchart yang kita buat tadi. Ingat, saya ngambilnya seperti ini, post, oke, kemudian dikurung seperti ini, kemudian titik 2 kali, kemudian titik koma. Nah, ini formatnya, dan kemudian sini nama item post yang ada di form.php ya. Kita ngambil nilai, maka di sini txt nilai. txt underscore nilai. Kemudian untuk nama saya kasih dolar nama begini saja. Sorry. Expose txt score nm. Kira seperti ini ya. Oke. Ya, untuk algoritma yang satu kondisi. Nah, ini kita sudah persiapkan variabelnya. Kemudian kita lakukan X lebih besar sama dengan 60. Kita pakai logical statement. Oke. Maka kita pakai sintak if. Ya, jadi untuk if, sintaknya seperti apa? Saya tuliskan seperti ini. If, dalam kurung seperti ini. Dan ini statementnya apa? Oke. Kemudian kurung kerawal seperti ini. Nah, ini cukup untuk satu kondisi. Oke. Seperti ini ya. Misalkan SX di sini lebih besar sama dengan 860 ya. 60 tadi.
60. Oke. Tanpa titik koma. Kita langsung saja tambahkan isinya. Misalkan apa outputnya? Print lulus. Langsung selesai. Tinggal echo. Lulus. Seperti ini. Biar lebih besar, kita tambahkan H2 mungkin ya. Seperti ini. Oke, kita langsung coba saja. Save ya, keduanya. Ini disimpan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Misalkan memberikan nama Anda untuk misalkan Samsung, nilainya 65. Oke, ini sudah pasti keluarannya di check.php adalah lulus ya. Oke. Kita back. Misalkan 55. Nah, tidak ada hasil. Karena apa? Karena satu kondisi. Nilai terpenuhinya cuma 1. Tidak ada lain selain itu, tidak melakukan apa-apa. Oke, itu satu kondisi. Mudah-mudahan paham sampai di sini tentang if satu kondisi. Nah, sekarang kita lanjutkan di if dua kondisi. Ya. Maaf, tadi terbalik ya flowchartnya ya. Ini flowchart untuk if dua kondisi, dan ini tadi flowchart untuk satu kondisi. Nah, kita baca mulai persiapan variabel sudah, X sama dengan 60 sudah, kemudian print tidaknya kita belum buat. Kita tinggal tambahkan else di sini ya. Seperti ini, dan kurung terawal. Oke. Langsung echo saja dengan tidak. Kita menulis sesuai dengan perintah algoritma ya. Jadi save. Kita bisa langsung coba back, refresh. Misalkan saya klik isi 60, maka lulus. 75 lulus. Kemudian 50 tidak. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kondisi keduanya terpenuhi ya. Selanjutnya yang bercabang ya, jelas di sini kita lihat flowchart-nya, kita sudah siapkan sampai di sini ya. Nah, X lebih besar sama dengan 80, maka ada perintah lulus terbaik, kemudian dicek lagi lebih besar 60, maka print mengulang. Jika tidak atau else-nya, maka print tidak lulus. Kita tinggal modifikasi, ini bukan tambah if ya, tapi tambah else if. Boleh di copy untuk mempersingkat durasi. Ini tinggal 80, tinggal 60 ya. Ini lulus terbaik tadi. Mengulang. Oh, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini else-nya tidak lulus. Dan kita bisa langsung coba. $90 misalkan, maka lulus terbaik dan ada hasil mengulang. Ini salah ya. Karena apa? Karena if-nya di sini tidak dikasih else if. Maka agar dia satu pernyataan ya, maka ditambahkan else if seperti ini. Maka else di sini bagian dari if yang ada di line 6 tersebut. Oke. Refresh 90, lulus terbaik. Misalkan 65. Ini mengulang, dan di bawahnya misalkan 50, maka tidak lulus. Oke. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang
if satu kondisi, kemudian dua kondisi, dan kemudian bercabang. Ya, artinya ada else if-nya. Nah, sekarang if di dalam if, ya, ini lebih bercabang dan bercabang-cabang gitu ya. Jadi if di dalam if, bagaimana? Mungkin kita langsung cut saja dulu ini. Kita tambah if dulu, misalkan if sama dengan kosong seperti ini, maka kita kasih apa? Kalau tidak, kita kasih apa? Nah, saya pastikan tadi yang ini ya. Jadi jika nama itu tidak diisi ya, atau ini isinya kosong, maka dia akan memberikan peringatan ya. Mungkin sebuah tulisan saja dulu, tidak usah JavaScript. Nama kosong seperti itu. Harap kembali. Agar ini tidak bentrok sama JavaScript ya, mungkin JavaScript-nya kita matikan sementara untuk nama. Ya. Mungkin saya hapus saja dulu variabel ini. Atau saya aja deh, blok komen saja. Ini saya hapus. Kita bisa tes ya. Misalkan namanya nggak diisi nih ya. Oke, nilainya 50. Nanti dicek PHP tentu akan menampilkan nama kosong harap kembali. Oke. Tapi ketika ini diisi misalkan Budi dan nilainya 50, maka hasilnya akan mengeluarkan tidak lulus. Misalkan di sini 100 misalkan, maka dengan hasil output lulus terbaik. Kira seperti itu. Nah, itu dulu teman-teman ya untuk video PHP 7 kali ini tentang pembahasan if statement. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya Samsubari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.